Salam kerahiman. Hari ini tanggal 20 Agustus. Kita akan baca dari 883 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah dan 885 tentang kesabaran. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya Tuhan, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka 883. Tidak ada suatu pun yang mengacaukan kesatuanku dengan Tuhan, entah itu percakapan dengan orang lain maupun kesibukan melaksanakan tugas-tugasku. Bahkan, kalaupun aku harus mengurus masalah-masalah yang amat penting, ini tidak menggangguku. Rohku tinggal bersama Allah, dan batinku dipenuhi dengan Allah, sehingga aku tidak mencari Dia di luar diriku sendiri. Ia, Tuhan, menembus jiwaku sama seperti matahari menembus kaca yang bening. Ketika aku dikandung dalam rahim ibuku, kesatuanku dengan ibuku tidak seerat kesatuanku dengan Allahku. Di sana tidak ada kesadaran, sedangkan di sini terjadi kepenuhan realitas dan kesadaran akan kesatuan. Penglihatanku sungguh-sungguh bersifat batin, tetapi semakin aku memahaminya, semakin kurang mampu aku mengungkapkannya dengan kata-kata. 885. Yesus, berilah aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi padang gurun yang menakutkan ini, supaya hatiku dapat menanggung dengan sabar kerinduanku padamu ini, oh Tuhanku. Aku selalu tinggal di dalam pesona kudus ketika aku merasakan bahwa Engkau menghampiri aku. Engkau Tuhan yang bersemayam pada singgasana yang menakjubkan, bahwa Engkau turun ke pembuangan yang memprihatinkan dan mengunjungi pengemis yang papa, yang tidak mempunyai apa-apa selain kepapaan. Aku tidak tahu bagaimana menjamu Engkau, Pangeranku, tetapi Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dengan segenap setiap detak jantungku. Aku tahu betapa Engkau merendahkan dirimu, tetapi bagaimanapun keagunganmu tidak hilang dalam pandanganku. Aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku dengan kasih seorang mempelai laki-laki, dan itu cukup bagiku. Meskipun kita terpisah oleh jurang yang lebar, karena Engkau adalah pencipta dan aku adalah ciptaanmu, bagaimanapun kasih sendiri telah menjelaskan kesatuan kita. Tanpa kasih, semuanya tidak dapat dipahami. Hanya kasih yang memungkinkan untuk memahami kemesraan yang tak terselami dengan mana Engkau mengunjungi aku. Oh Yesus, keagunganmu membuat aku gemetar, dan aku akan terus-menerus merasa takjub serta takut kalau Engkau sendiri tidak membuat hatiku merasa damai. Engkau membuat aku mampu bersekutu dengan Engkau sebelum setiap pendekatan. Dikatakan ya, tidak ada suatu pun yang mengacaukan kesatuanku dengan Tuhan. Dia sungguh bersatu dengan Tuhan, bahkan dikatakan percakapan dengan orang lain enggak ganggu dia. Tugas-tugas pekerjaan yang harus dia lakukan juga enggak mengganggu dia dalam kesatuan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan mengurus masalah-masalah yang sangat penting pun enggak ganggu relasi tersebut. Ini menjadi satu contoh, satu masukan buat kita semua ya. Sebetulnya kalau kita hidup dalam Tuhan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, harusnya relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga, tetap terjalin, tetap ada. Jadi bukan hanya pagi doa, ketemu Tuhan, udah gitu sepanjang hari udah nggak ada Tuhan, malam baru doa lagi. Tapi latih diri supaya dalam setiap aktivitas, kegiatan, masalah, bahkan ngobrol sama orang lain pun selalu ada dalam kesatuan dengan Tuhan. Contoh ya, kalau kita
ngobrol dengan seseorang. Sambil ngobrol, sambil berbicara, Tuhan bisa ingetin kita juga untuk kita lebih peduli, lebih berbelas kasih, mau mendengarkan. Ya, pernah satu kali saya itu ini sifat jelek, cerita sifat jelek. Kalau bicara dengan orang lain, khususnya dengan staf, dengan anak buah ya, apa yang dia mau lakukan atau apa yang dia mau usulkan atau apa yang dia mau katakan, saya udah tahu. Jadi kalau dia ngomong bertele-tele panjang-panjang, saya langsung jump to the point. Saya bilang, kamu kan mau ngomong ini, kamu kan mau ngomong ini. Dia bilang, enggak Bu, Ibu dengerin saya dulu. Udah, oke, dia ngomong lagi. Tapi karena ngomongnya memang muter, bertele-tele, jadi akhirnya saya juga bilang lagi, ayo, kesimpulannya apa? Seolah-olah dalam hati saya, dia lagi habisin waktu saya, padahal waktu saya perlu saya lakukan atau saya pakai untuk kegiatan lain. Sampai suatu hari, staf saya ini pernah bilang begini, Bu, bisa nggak ya Ibu dengerin saya dulu sampai selesai? Jangan potong pembicaraan saya. Saya pikir apa yang dia mau ngomong saya udah tahu. Tapi ternyata di situ, setelah saya evaluasi, setelah saya lakukan assignment, ternyata di situ ada unsur kesombongan. Seolah-olah, kamu mau ngomong apa sih? Saya tahu kok. Mau menunjukkan kehebatan, daya pikir, daya duga. Itu yang ternyata saya dapat, ternyata saya ada kesombongan. Kedua, saya nggak memperhatikan kebutuhan dia. Dia tuh butuh didengarkan. Sampai dia bilang, Bu, bisa nggak dengerin saya dulu sampai selesai? Baru berkomentar. Nah, setelah itu, mula-mula sih nggak mau denger ya, karena saya pikir saya tahu kok yang kamu mau ngomong gitu. Tapi dalam proses berjalan, sekarang kalau saya dengar dia ngomong, saya akan dengarkan. Dan Tuhan mengingatkan saya, inilah yang saya mau. Kamu punya perhatian sama dia. Kamu mau mendengarkan. Kamu mau menyediakan kuping kamu untuk mendengarkan dia supaya dia bisa bercerita sampai puas. Walaupun kamu tahu apa yang dia mau katakan. Itu salah satu yang saya rasakan. Jadi walaupun saya lagi dengerin dia, saya tetap merasa punya relasi sama Tuhan. Itu salah satu contoh ya. Oke, lanjut. Rohku tinggal bersama Allah. Batinku dipenuhi Allah. Aku tidak mencari dia di luar diriku. Karena sungguh Suster Faustina merasakan Allah itu ada di dalam dirinya. Jadi dia nggak perlu nyari kemana. Dia merasa nyaman, merasa damai, merasa sukacita, merasa dilindungi, merasa diberkati, merasa ditemani. Karena ada Allah dalam dirinya. Allah punya kehendak, ya, kehendak Allah, pikiran Allah, firman Allah dipenuhi di dalam dirinya Suster Faustina. Hanya Allah yang menguasai keberadaan dia semuanya dan nggak ada yang lain. Walau Suster Faustina merasakan persatuan dengan Allah, tapi dia tetap waspada. Buktinya dia minta pada Yesus, ya. Dia bilang, "Berilah aku kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi padang gurun." Jadi walaupun sudah bersatu dengan Allah, tetap Suster Faustina selalu dalam keadaan berjaga-jaga, waspada. Hal ini juga perlu diungkapkan, perlu diketahui oleh kita. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina, sekali lagi ya, dia minta kepada Tuhan Yesus supaya dikasih kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi padang gurun. Ada satu kesadaran bahwa dalam hidup ini ada naik, ada turun, ada suka, ada duka, ada berhasil, ada gagal, ada godaan, dan ada tantangan. Ya. Nah, artinya walaupun kita sudah bersatu dengan Tuhan, tetap harus waspada, tetap harus rendah hati, harus menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, kita itu bukan siapa-siapa. Jadi jangan sombong bahwa, oh, kalau saya udah ingat Tuhan, wah saya lebih hebat dari yang lain. Enggak ya,
tetap waspada, minta kekuatan, minta kebijaksanaan. Padang gurun bisa ada ya. Tapi kita diminta oleh Tuhan untuk jangan fokus kepada padang gurunnya. Aduh, saya ada masalah. Aduh, saya di PHK. Aduh, saya jualannya nggak laku. Aduh, saya sakit. Itu masa-masa padang gurun yang mungkin jauh dari Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jangan ke situ fokusnya, jangan kepada permasalahannya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah saya tahu, oh ya, oke, saya sekarang sedang ada di padang gurun. Dan yang kedua, seperti Suster Faustina katakan, minta kepada Yesus kekuatan dan kebijaksanaan untuk bisa bertahan di padang gurun tersebut. Jadi tetap apapun yang kita alami, fokusnya tetap Yesus. Lanjut ya. Yesus turun ke pembuangan yang memprihatinkan dan mengunjungi pengemis yang papa, yang tidak punya apa-apa kecuali kepapaan. Aku mengasihi engkau dengan setiap detak jantungku. Itu ungkapannya Suster Faustina. Jadi walau apapun yang terjadi, padang gurun seperti apapun, aku tetap mengasihi engkau Tuhan dengan setiap detak jantungku. Nah, kita masuk ke apa yang kita dapat dalam pengajaran hari ini. Pertama, kita perlu belajar atau mempraktekkan bersatu dengan Allah. Di dalam pekerjaan atau waktu bercakap-cakap dengan orang lain, seperti yang tadi sudah saya kasih contoh. Tidak selalu terjadi seperti itu, saya juga ya. Kadang-kadang emosinya keburu naik, udah lupa yang seharusnya dilakukan. Tapi hal itu perlu dilatih. Pertama, minta kekuatan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan yang kedua, pada waktu kita menghadapi hal itu, coba mulai diam. Diam mendengarkan. Pada waktu kita mendengarkan, sebetulnya tanpa kita sadari, kita juga sedang memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Banyak yang bisa diterima oleh kita ya. Pada waktu dia berbicara, mungkin yang fokus bukan dari masalahnya, tapi saya mulai melihat kehidupan dia, bagaimana relasinya dengan istrinya, problem anaknya. Jadi nggak hanya apa yang dia katakan, tapi pada waktu mendengarkan dia, saya punya kesempatan untuk melihat lebih jauh tentang keberadaan dia, tentang kehidupan dia, tentang masalah dia. Dan di situ Tuhan sepertinya mengingatkan saya, setelah pembicaraan selesai, saya juga ngomongnya jadi lebih halus, lebih lembut, bukan menentukan ini, tapi lebih ke arah menasehati, mendukung, mensupport ya. Tapi setelah itu saya ada dorongan, setelah nggak pergi ya si stafnya ini, saya ada dorongan untuk berdoa buat dia, berdoa untuk keluarganya. Ya, itu yang kita lakukan. Coba ya. Yang kedua, selain belajar atau praktekkan bersatu dengan Allah melalui pekerjaan, melalui kegiatan, juga yang kedua, kita perlu hening di hadapan Tuhan. Lakukan eksamen seperti yang saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu. Yang ketiga, kita perlu sadar selama kita hidup di dunia, padang gurun itu bisa saja terjadi. Dan yang jadi fokus bukan padang gurunnya, tapi tetap fokusnya adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung, berserah, minta kekuatan kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Yesus itu turun ke tempat pembuangan untuk mengunjungi pengemis yang papa. Manusia yang berdosa yang terbuka terhadap dia. Kalau saya punya masalah, saya menderita, saya di padang gurun, tapi saya sombong, saya nggak merasa butuh Tuhan, nggak merasa butuh bantuan orang. Bahkan kerjaannya saya menyalahkan orang karena saya bisa ada di padang gurun. Tuhan Yesus nggak akan turun ke tempat pembuangan, ke tempat permasalahan kita, ke tempat padang gurun kita. Jadi untuk supaya Yesus turun, mengunjungi kita yang papa,
maka kita ini harus rendah hati. Harus memang mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan, sehingga dia turun ke pembuangan, masuk ke dalam hati kita yang terbuka. Kita harus terbuka dulu hatinya. Dan jalani padang gurun itu dengan sabar. Latihan kesabaran. Contoh ya, sekarang kan masih ya masa COVID, bahkan saya dengar di beberapa tempat PSBB transisi berubah menjadi PSBB lagi ya. Dan kalau dengar berita-berita belum selesai. Bahkan ada yang bilang nanti November puncaknya. Jadi kita tetap masih harus dalam keadaan yang berjaga-jaga, new normal, dan itu perlu terus dijalankan, dilaksanakan, diambil intinya, pencerahannya dapat apa yang saya dapat, yang saya lakukan dalam masa COVID ini. Ini juga boleh disebut masa padang gurun ya. Karena contohnya masa depan kita masih belum tahu. Apakah terjadi resesi? Apakah bisnis akan lancar lagi? Apakah saya akan tetap bekerja, tidak di PHK? Apakah perusahaan tempat saya bekerja bisa survive? Jadi sesuatu yang belum pasti, dan bahkan OTG kan banyak di mana-mana ya. Kita tetap waspada, jangan sampai kita tertular. Yang kedua, kita tetap diminta untuk bertahan, mengurangi atau bahkan nggak perlu melakukan hal-hal yang memang nggak diperlukan. Contoh, biasanya seminggu sekali jalan-jalan ke mall, ngajak makan-makan di mall. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa ada tempat-tempat yang lebih berbahaya. Selain di kantor, di mall, atau di ruangan yang tertutup, yang ventilasinya kurang bagus atau apa. Nah ini juga kita harus belajar menahan diri. Memang nggak enak ya, nggak bisa mengikuti atau mau pengennya kita, tapi itulah sebetulnya latihan-latihan kesabaran yang Tuhan beri. Lanjut lagi, semua ini kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita udah bisa ke arah sana ya, nanti akhirnya mindset kita, yang kita pikirkan, yang jadi prioritas kita, yang jadi kebutuhan kita akan bergeser. Bukan menjadi manusia duniawi lagi, tapi pelan-pelan kita menjadi manusia yang lebih rohani. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita masuk doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami Suster Faustina yang sekarang sudah menjadi Santa Faustina, yang men-sharingkan seluruh kehidupannya untuk boleh kami ketahui. Oleh sebab itu Bapa, untuk hari ini kami mohon rahmat-Mu secara khusus supaya kami bisa belajar untuk terus punya keinginan bersatu dengan Engkau. Mampukan kami untuk hening ya Tuhan, untuk bisa lebih peka mendengarkan suara-Mu, dan terlebih lagi di masa seperti ini, masa COVID, masa padang gurun, mampukan kami juga untuk bisa mengatasinya ya Tuhan. Jamah kami, ubah kami, agar mindset kami menjadi berubah, menjadi lebih bisa semakin dekat denganmu, menyenangkanmu, dan menjadi alatmu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi mampukan kami untuk berbuat berbelas kasih seperti yang Kau kehendaki. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya
karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra